Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Adi selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, dan yang saya hormati juga kepada teman-teman yang telah hadir pada kesempatan hari ini, telah meluangkan banyak waktu dan juga tenaganya untuk bisa berkumpul pada hari ini. Baik, alhamdulillah mabadu, salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu macam nikmat, di antaranya yaitu nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa berkesempatan bertemu pada pertemuan hari ini untuk membahas sedikit terkait apa yang ingin kita bahas dan kita bedah bersama-sama. Pada kesempatan kali ini saya di sini hadir bukan untuk sebagai pemateri atau sebagai apa, cuma saya sedikit menyampaikan apa yang saya bisa, dan semoga itu bisa bermanfaat juga sedikitnya untuk teman-teman semua pada hari ini yang hadir. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berkenalan terlebih dahulu untuk memudahkan interaksi kita pada saat nanti pembahasan materi seperti itu. Perkenalkan, di sini saya Siti Nurul Abifah, bisa memanggil saya dengan Nurul. Kalian bisa panggil saya dengan Nurul aja. Nah, mungkin kita perkenalan dulu ya untuk memudahkan kita interaksinya. Bisa dimulai dari yang sebelah sini. Perkenalkan, nama saya Angga, bisa dipanggil Angga. Oke, kamu? Perkenalkan, nama saya Yuna. Kalau kamu? Perkenalkan, nama saya Rina. Berarti ada Rangga, Yuna, sama siapa tadi? Rina. Nah, oke. Nanti agak ketuker gitu, soalnya takut masih lupa karena ini masih pertemuan pertama kita ya. Mungkin nanti di next pertemuan selanjutnya kita bisa lebih mengenal dan juga lebih bisa sering untuk bertatap muka dan bertemu. Oke, teman-teman semua di sini ada yang udah tahu kita mau ngebahas terkait apa pada siang hari ini? Itu kayak di nah, ya. Sedikitnya di sini saya ingin menyampaikan terkait pedoman penyelenggaraan tertib administrasi, atau ada yang udah tahu biasanya terdengar dengan singkatan apa, atau yang biasa bahasa sering kita dengarnya apa? Soal surat menyurat. Ya, Laporan. betul. Yuna ya. Ya. Di sini itu kita akan membahas terkait pedoman penyelenggaraan tertib administrasi, atau yang biasa didengar atau banyak orang tahu itu sebagai PPTA, seperti itu. Nah, mungkin benar kata yang dikatakan oleh Yuna, ini tuh terkait pengadministrasian, terkait persurat-suratan, terkait kesekretariatan, seperti itu. Nah, mungkin bisa di next aja. Nah, sedikitnya pengertian terkait PPTA atau Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi, yaitu serangkaian aturan mengenai penyelenggaraan organisasi dengan administrasi yang meliputi tertib kesekretariatan dan atribut organisasi yang berlaku untuk semua ringkatan organisasi mahasiswa atau KBM UIN SMH Banten. Jadi, pengertian terkait PPTA itu merupakan suatu aturan atau juga pedoman terkait tata cara atau tata tertib pengadministrasian pada seluruh ormawa atau seluruh organisasi yang ada pada suatu kampus. Nah, adanya PPTA atau pedoman penyelenggaraan tertib administrasi ini itu agar seluruh kegiatan administrasi atau kesekretariatan seperti dalam surat menyurat, seperti dalam tata tertib, seperti pedoman, seperti arsip, dokumen, dan atribut organisasi lainnya itu agar tertib dan terarah sesuai dengan UKBM atau sesuai dengan peraturan yang ada pada suatu ketetapan pada organisasi tersebut. Bisa dipahami? Nah, kita next ya ke selanjutnya. Bisa di next. Nah, tujuan daripada PPTA ini apa sih? Nah, tadi tujuan daripada pedoman penyelenggaraan tertib administrasi itu merupakan mempermudah upaya pembinaan dan pemantauan pelaksanaan tertib administrasi
di setiap tingkatan organisasi atau juga KBM atau keluarga besar mahasiswa ya. KBM itu kalau biasa kita mengenal di tingkatan sekolah itu kan merupakan kegiatan belajar mengajar. Tapi kalau semisalnya di kampus itu dikenal sebagai keluarga besar mahasiswa. Nah, tujuan yang kedua di sini menyelenggarakan pola sistem perorganisasian pada bidang kesekretariatan di semua tingkatan seperti di SMA U, di SMA F, DEMA U, DEMA F, HFPS, dan KBM. Itu tipe ya, maaf. Nah, jadi ini tuh berlaku untuk semua tingkatan, tidak pada hanya di organisasi tersebut, tapi juga bisa di seluruh keluarga atau seluruh orang, seluruh instansi yang ada pada kampus tersebut. Nah, yang selanjutnya tujuannya itu menegakkan kewajiban dan disiplin serta menumbuhkan kesadaran dan semangat dalam berorganisasi di kalangan anggota. Nah, jadi ini merupakan beberapa tujuan terkait PPTA atau Pedoman Penyelenggara Tertib Administrasi yang tadi sudah disampaikan bahwasannya adanya PPTA ini agar seluruh kegiatan pengadministrasian atau kesekretariatan seperti dalam masalah surat menyurat, seperti dalam terkait perarsipan, semua dokumentasi, semua atribut organisasi itu berjalan atau selaras dengan suatu ketetapan yang ada seperti itu. Nah, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Ya, cukup ya? Gimana Rangga? Cukup? Ya, mungkin bisa kita lanjut ya ke slide selanjutnya. Nah, mungkin di sini ada beberapa materi yang akan kita bahas sedikitnya dalam PPTA atau Pedoman Penyelenggara Tertib Administrasi. Yang pertama, mungkin kita akan membahas terkait jenis surat, yaitu membedah jenis surat berdasarkan kebutuhan dan wewenang pembuatan surat. Lalu ada sistematika penulisan surat, membedah sistematika format penulisan surat sesuai dengan UKBM dan juga Perfak atau sesuai dengan ketetapan yang ada pada suatu organisasi tersebut. Lalu layout surat, seluruh surat harus disesuaikan dengan format layoutnya. Lalu ada kop surat, bagian atas surat yang menunjukkan asal instansi yang mengeluarkan surat tersebut. Lalu ada legalitas surat, bentuk keabsahan atau simbol resmi dari surat yang dikeluarkan oleh si organisasi tersebut. Lalu ada perubahan redaksi penulisan surat, membedah dan menyelaraskan redaksi seluruh kegiatan yang ada pada si organisasi di fakultas tersebut. Nah, mungkin nanti sedikitnya kita akan membahas terkait beberapa materi ini, beberapa kayak seperti jenis surat, sistematika penulisan. Kita akan juga membedah terkait layout, terkait kop surat, terkait legalitas, dan juga ada beberapa perubahan redaksi dari perubahan redaksi penulisan. Itu dari yang tadinya kurang benar bisa kita sesuaikan, bisa kita selaraskan dengan ketetapan yang ada agar benar dan selaras dengan apa yang sudah ada pada ketetapan si fakultas tersebut. Oke, mungkin bisa di next. Nah, mungkin yang akan kita bahas pertama yaitu di sini terkait jenis surat. Nah, di sini kan ada dua terkait jenis surat. Tapi siapa yang tahu mengapa ada simbol 01 dan juga 02 pada jenis surat ini? Ada yang tahu? Penanda. Atau. Nah, oke. Kenapa di sini itu ada simbol 01 di pojok sana dan juga 02? Nah, jadi kalau 01 itu menandakan bahwasannya itu surat khusus. Nah, jenis surat khusus yaitu jenis surat yang menyatakan penetapan keputusan organisasi, produk normatif organisasi, dan juga landasan pijak organisasi. Jadi, biasanya surat khusus ini ditandai dengan simbol 01, yaitu seperti contohnya pada surat yang dikeluarkan itu misalnya surat instruksi atau surat keputusan atau surat tugas atau surat rekomendasi, itu semua ditulis 01 untuk menandakan bahwa surat-surat tersebut adalah surat khusus. Nah, lain halnya dengan yang 02 yaitu surat umum. Kan
Kalau surat umum biasanya sama dilambangkan atau disimbolkan dengan 02, yaitu surat yang biasa rutin diterbitkan sebagai sarana komunikasi di kalangan internal maupun eksternal untuk keperluan penyelenggaraan kegiatan organisasi. Nah, jadi kalau surat khusus itu surat-surat yang seperti tadi, yang seperti surat keputusan, surat instruksi, surat rekomendasi, surat tugas, itu masuk ke dalam jenis surat khusus. Di luar daripada itu, semua surat masuk ke dalam surat umum, jenis umum, yaitu seperti surat undangan, surat permohonan pemateri, surat perizinan, surat peminjaman tempat, peminjaman alat, seperti itu. Jadi itu yang membedakan terkait dua jenis surat itu yang dilambangkan dengan 01 dan juga 02. 01 itu sebagai surat khusus dan 02 itu sebagai surat umum. Nah, yang membedakan antara surat khusus dan surat umum yaitu kalau surat khusus hanya bisa dikeluarkan oleh Badan Pengurus Harian atau BPHU di suatu organisasi tersebut. Misal, kenapa seperti itu? Karena kayak seperti surat keputusan, semua instruksi, semua tugas, semua rekomendasi itu hanya bisa dijatuhkan atau bisa dikeluarkan oleh BPHU atau Badan Pengurus Harian. Maka dari itu yang bisa mengeluarkan daripada surat khusus itu hanya BPHU saja. Lain halnya dengan surat umum. Kalau surat umum itu merupakan surat-surat seperti perizinan, permohonan pemateri, seperti undangan, seperti itu. Nah, surat umum itu bisa dikeluarkan oleh sekretaris pelaksana dan juga bisa ditulis oleh atau dikeluarkan oleh sekretaris umum. Jadi kalau surat umum itu bisa dikeluarkan oleh siapa saja, dikeluarkan oleh anggota si organisasi tersebut juga tidak jadi masalah. Lain halnya dengan surat khusus, hanya bisa dikeluarkan oleh BPHU itu saja. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Nah, mungkin terkait jenis surat dan dua jenis surat ini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita next? Tidak ada. Oke, kalau tidak cukup ya. Berarti tadi 01 itu melambangkan sebagai surat khusus, 02 surat umum. Nah, oke. Mungkin bisa di next aja. Nah, di sini ada sistematika penulisan surat. Ini menurut ketetapan yang ada pada Fakultas Ormawa. Yang pertama, surat menyurat resmi organisasi dengan sistematika sebagai berikut. Yang pertama itu ada layout surat. Jadi di setiap surat yang kita keluarkan, sistematika penulisannya harus runtut seperti ini. Seperti yang ada di sini. Jadi kalau kita ingin membuat surat, sistematika penulisannya pasti seperti ini. Nah, yang pertama di situ pasti ada layoutnya. Lalu ada kod surat, ada juga nomor surat yang disingkat no titik. Lalu ada lampiran surat disingkat lam. Lalu ada juga perihal surat ditulis hal. Jadi perihal itu kita ingin mengeluarkan surat itu perihal apa? Misalnya perihal perizinan atau perihal undangan seperti itu. Jadi ditulisnya hal. Lalu ada tujuan surat yang ditulis CTH. Tujuan surat ini kita keluarkan kepada siapa? Misalnya kepada sesama ormawa tersebut, atau kepada dosen, atau kepada instansi yang lainnya. Lalu kata pembuka surat ditulis dengan model italik dan juga bold. Contohnya kata pembuka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tahu italik itu apa? Miring. Ya, kalau bold itu tebal. Ya, jadi kata pembuka surat ditulis dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebagai salam pembuka, ditulis dengan secara italik dan juga bold, yaitu ditulis secara miring dan juga tebal. Lalu kata pengantar surat ditulis sebagai berikut. Salam silaturahmi teriring doa kami sampaikan, semoga Bapak dan Ibu apabila kita ingin memberikan tujuan suratnya itu kepada dosen atau kepada lembaga atau kepada instansi yang lainnya. Nah, seperti itu ya. Lalu dilanjutkan redaksinya. Senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta selalu sehat dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Itu sebagai kata pengantar surat.
Jadi di setiap surat itu pasti sebelum kita menyampaikan maksud dan tujuan, kita berikan dulu kata pengantar yang ditulis seperti ini. Lalu ada maksud atau isi surat sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut. Misalnya kita ingin mengundang salah satu dosen atau salah satu demisioner untuk hadir pada acara organisasi. Jadi kita membuat redaksinya terkait surat undangan, yaitu tertuju untuk kita mengundang si orang tersebut untuk hadir pada acara yang ingin kita laksanakan atau kegiatan atau program seperti itu. Nah, lalu menuliskan semboyan seperti spiritual, intelektual, dan profesional ditulis dengan model italic dan juga bold, ditempatkan sebelum salam penutup. Nah, tadi kan pas di pembuka awal, di pembuka salam itu kan tertulis kata pembuka dengan salam, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ditulis secara italic dan juga bold, yaitu ditulis secara miring dan juga tebal pada awal salam pembuka. Nah, sebelum salam akhir penutup itu juga ditulis sebelum kita mengucapkan salam penutup pada akhir surat, kita biasanya ada semboyan dulu. Ada semboyan seperti contohnya spiritual, intelektual, dan profesional. Itu dibalikan lagi kepada si organisasinya masing-masing ingin membuat semboyan apa, disesuaikan saja dengan prodinya masing-masing atau program studinya masing-masing, disesuaikan saja dengan jurusannya masing-masing, dan disesuaikan saja dengan organisasi tersebut masing-masing. Jadi ini hanya sebagai contoh ya, tapi penulisan semboyan itu ada biasanya sebelum salam penutup. Nah, ditulisnya juga dengan sama, ditulis italic dan juga bold, yaitu secara miring dan juga secara tebal. Nah, lalu penutup surat ditulis dengan model italic dan juga bold dengan contoh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di atas kan sebelum kita memulai menuliskan redaksi surat ada salam pembuka. Nah, sebelum salam penutup disimbolin dengan semboyan organisasi tersebut, lalu baru ditutup dengan salam. Tapi penulisannya tetap sama, italic dan juga bold, seperti itu. Lalu di setiap surat itu pasti ada tanggal, tempat, dan tanggal pembuatan surat diletakkan di sebelah setelah penutup surat pada bawah kanan, pada kanan bawah sebelum tanda tangan. Jadi salam dulu, kata penutup dulu, baru sebelah sininya nanti bakal ada tanggal dan juga tempatnya. Jadi tidak tanggal dan tempat dulu, tapi salam penutup dulu, seperti itu. Dan itu harus ya, dan itu wajib karena agar mengetahui bahwasannya surat itu dibuat di mana dan juga dibuat tanggal berapa. Lalu yang selanjutnya itu ada legalitas surat dan juga jabatan, nama pengurus, dan NIM. Jadi setelah surat itu selesai, di akhir itu biasanya ada legalitas surat, dan itu surat itu bisa dikeluarkan apabila legalitas tersebut ada pada surat tersebut, seperti tanda tangan, nama jabatan, nama NIM, atau nomor induk mahasiswa atau NIP bagi dosen atau lembaga, seperti itu. Surat tidak bisa dikeluarkan atau tidak bisa dibuat apabila tidak ada legalitas atau tidak adanya tanda tangan, tidak adanya stempel dari si orang tersebut. Maka dari itu legalitas merupakan suatu hal yang penting dan harus ada di suatu surat di organisasi tersebut. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, berarti bisa kita next ke slide selanjutnya. Nah, mungkin ini kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Di sini ada rincian. Nanti sebelum ada contoh di bawah, ini ada rincian terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu ada nomor surat, nomor urut surat bersambung dari tiap kegiatan. Jadi nomor urut surat itu biasanya bisa dikeluarkan oleh sekretaris umum, hanya bisa dikeluarkan oleh sekretaris umum, bukan berarti tidak bisa dikeluarkan oleh anggota. Karena kenapa? Karena hanya sekretaris umum yang megang semua arsip nomor urut surat. Nah, ada yang tahu nomor urut surat itu dikeluarkan pertama itu pada kegiatan apa? Nggak
atau pas kapan? Nggak tahu, pas bareng dibuat surat. Nah, jadi kayak gini ya. Jadi nomor urut surat itu terhitung dari 1 itu pada setelah kegiatan raker si organisasi tersebut. Jadi surat bisa dikeluarkan sebagai jenis surat nomor urut 1 apabila kegiatan pertama yang dilakukan si organisasi tersebut setelah pelantikan atau setelah rapat kerja. Jadi baru si sekretaris umum baru bisa mengeluarkan surat nomor urut surat, yaitu nomor 1. Kalau misalnya sudah acara-acara yang kesekian, berarti misal surat yang ke-15 yang dikeluarkan oleh si sekretaris umum, berarti itu terhitung surat ke-15 yang dikeluarkan. Lalu yang kedua itu ada nomor kode surat. 01 diperuntukkan untuk jenis surat khusus, sedangkan 02 diperuntukkan jenis surat umum. Tadi apa? Siapa yang tahu bedanya 01 dan juga 02 pada jenis surat? 01 itu jenis surat khusus yang dikeluarkan sama sekretaris umum. 02 itu jenis surat umum yang bisa dikeluarkan oleh sekretaris umum maupun sekretaris pelaksana. Nah, bagus. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya sudah dalam bentuk surat, tidak lagi ditulis sebagai surat umum atau surat khusus, tapi cukup dituliskan sebagai simbol 01 atau 02. Seperti tadi 01 diperuntukkan untuk jenis surat khusus dan 02 diperuntukkan untuk jenis surat umum. Yang selanjutnya ada nomor Romawi yang terdapat dalam surat menandakan bulan dibuatnya surat. Nah, jadi nanti pasti di lampiran nomor itu ada nomor Romawi, yaitu menandakan bahwasannya itu bulan dikeluarkannya surat tersebut. Misal sekarang itu bulan apa? 6 Juni. Nah, Juni kan? Juni itu bulan 6, berarti angka Romawinya V1. ya. Berarti nanti yang tertulis di surat itu bukan angka 6, melainkan Romawi V1 karena menunjukkan bulan sekarang. Lalu lampiran terhitung dari lembar belakang surat utama. Lampiran 1 dan sampai 2 ditulis dalam satuan surat. Lalu lampiran 3 dan seterusnya ditulis satu bundel. Jadi, kalau misalnya pas lampiran itu setelah surat pertama ada 1 atau 2 lembar, itu dituliskan satuan lembar. Misalnya ada surat setelah surat pertama 1 lembar, berarti tertulis 1 lembar. Ada surat kedua setelah surat pertama, itu berarti surat ditulisnya dengan 2 lembar. Tapi apabila si surat itu sudah melebihi dari 3 lembar atau 4 lembar, berarti ditulisnya dengan 1 bundel. Nah, ya, kalau misalnya surat sudah lebih dari 3 atau 4, itu dituliskan bukan lagi satuan lembar, tapi dituliskan dengan 1 bundel seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada kode surat. Kode surat itu ada A, B, C, D. Kode surat A ditunjukkan kepada internal organisasi atau sesama anggota. Surat B ditunjukkan kepada Ormawa dan KBM UIN SMH Banten. Kode C ditunjukkan kepada lembaga UIN SMH Banten, dan kode surat D ditunjukkan kepada instansi atau pihak luar UIN SMH Banten. Nah, ada yang tahu contoh surat A, kode A? Ditunjukkan masing-masing anggota yang ke individu itu. Nah, iya, Itu masing-masing struktural. ya. Jadi kode surat A ditunjukkan kepada internal organisasi, yaitu ke sesama anggota atau kepada demisioner misal kayak gitu. Nah, misalnya contohnya itu kayak kita ingin membuat surat permohonan pemateri kepada si demisioner organisasi tersebut, kan berarti kesatuan orang ya. Jadi itu kode suratnya A. Nah, kalau yang B ditunjukkan kepada Ormawa dan KBM UIN SMH Banten, yaitu kode surat B biasanya dibuat apabila kita ingin mengeluarkan seperti surat undangan, misalnya surat seperti itu yang diluncurkan kepada sesama organisasi yang ada di kampus tersebut, atau juga kepada KBM atau keluarga besar mahasiswa UIN SMH Banten. Seperti contohnya apa saja kalau KBM? KM. Ya, ada apa aja? Ormawa, SMA U gitu ya. Lalu kalau UKM? UKM Prima, UKM Bahasa dan Sigma. Nah, ya.
Seperti itu ya. Jadi kalau kita ingin meluncurkan surat-surat kepada si yang tadi itu bisa ditunjukkan dengan kode surat B. Tidak hanya selalu surat undangan, tapi surat peminjaman. Misalnya kita ingin meminjam alat ke Gesbika, itu bisa dikodoi dengan surat B. Lalu kode surat C ditunjukkan kepada lembaga UIN SMH Banten. Seperti ada yang bisa ngasih contoh suratnya? Yang bagian surat C. Iya. Dosen. Ya, seperti itu. Ada lagi? Bagian umum. Ya, betul. Jadi kode surat C itu ditunjukkan kepada lembaga UIN SMH Banten seperti dosen, seperti kita ingin peminjaman tempat ke aula. Kan apabila kita ingin meminjam tempat, kita harus komunikasi kepada bagian umum gitu kan, atau kabak. Nah, maka itu karena itu lembaga UIN, maka jadinya itu harus ditunjukkan dengan kode surat C. Nah, apabila kode surat D ditunjukkan kepada instansi atau pihak luar UIN SMH Banten. Nah, jadi kode surat D ini ditunjukkan kepada orang-orang luar di luar daripada kampus UIN SMH Banten. Seperti kita ingin peminjaman tempat ke gedung pemerintahan misal ya, untuk acara permohonan peminjaman tempat, itu bisa dikodein surat D. Lalu apabila kita ingin meminta permohonan pemateri kepada orang atau kepada lembaga luar seperti kepada dari wali kota kayak gitu kan, atau orang-orang penting lainnya di pemerintahan, itu bisa menggunakan kode surat D. Nah, seperti itu. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Berarti bisa lanjut, kita slide aja. Nah, ini selanjutnya itu ada contoh kop surat. Nah, di sini itu tertuliskan nama ormawanya tersebut ya. Berarti senat mahasiswa, ini sebagai contoh ya teman-teman. Senat mahasiswa Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2026. Itu ditulis dengan California FB dengan font 12. Jadi setiap penulisan nama ormawanya atau nama organisasinya itu ditulis dengan California FB ukuran 12. Seperti misalnya ada juga organisasi himpunan ya, misalnya himpunan mahasiswa program studi apa gitu, itu sama ditulis di atas tapi dengan penulisan California FB fontnya 12. Lalu lain dengan alamat, email dan juga nama hubung. Ada yang tahu ditulis dengan huruf apa, font apa? Arial. Nah, betul. Jadi untuk penulisan alamat, email dan juga nama hubung itu ditulis dengan Arial. Lalu di italic dengan ukuran 10, tidak 12, karena ini menunjukkan alamat, email dan juga nama hubung. Nah, email dituliskan itu email si organisasi tersebut yang dicantumkan pada kop surat. Lalu ada yang tahu nama hubung siapa, yang nomor siapa yang dicantumkan pada kop surat di dalam hubung? Sekretaris dan ketua. Ya, betul. Jadi nomor-nomor yang dicantumkan sebagai nama hubung pada suatu surat itu merupakan si sekretaris umum dan juga si ketua umum. Untuk apa? Karena untuk menjadi arsip. Jadi setiap surat yang ada, setiap surat yang masuk atau yang keluar itu agar bisa menjadi arsip si sekretaris. Jadi kontak person yang pertama ada itu nomor sekretaris, baru yang kedua itu nomor ketua umum. Jadi surat hanya bisa masuk dari si sekretaris dan juga sebaliknya keluar. Nah, terus terkait logo, di sini ada logo organisasi dan di sini ada logo kampus. Kenapa bisa logo organisasi yang sebelah sini dan juga logo kampus yang sebelah kanan? Karena sesuai dengan tingkatannya. Nah, betul. Jadi kenapa logo Ormawa yang di sebelah sini? Yaitu karena tingkatannya lebih tinggi si kampus. Jadi makanya logo Ormawanya itu ada di sebelah kiri dan logo kampusnya di sebelah kanan. Nah, seperti yang tadi sudah dirincikan ya, nomor itu tidak ditulis nomor, yaitu 0 saja. 003 berarti ini surat Keluar. Nah, surat keluar berapa yang dikeluarkan oleh si organisasi tersebut? Ketiga. Nah, betul. Karena ini 03 berarti surat ketiga yang keluar dari
organisasi tersebut. Kalau misalnya 015 berarti itu surat ke Surat ke-15. ya surat ke-15 yang dikeluarkan. Lalu 02 itu merupakan jenis surat Umum. ya. Kalau 01 itu menandakan jenis surat. Nah, betul. Lalu ini kode C berarti dia ditunjukkan kepada Ke instansi ke lembaga UIN. ya instansi atau lembaga UIN. Lalu sek garis miring Sema Pada garis miring UIN SMH Banten garis miring V garis miring 2026. Nah, sek itu berarti surat ini dikeluarkan oleh. Sekretaris Umum. Nah, berarti kalau misalnya surat itu dikeluarkan oleh sekretaris pelaksana, berarti tertulisnya. Sekpanpel. Nah, betul. Jadi ditulisnya bukan sekplam ya, tapi sekpanpel. Nah, lalu Sema Pada ini menunjukkan suatu organisasi tersebut. Lalu UIN-SMHB ini merupakan suatu kampus instansinya. Lalu V itu tadi menunjukkan apa kalau Romawi? Bulan. Ya, bulan dikeluarkannya surat ini itu berarti bulan 5 di tahun 2026. Nah, yang selanjutnya ada lampiran. Di sini lampirannya hanya strip. Berarti surat ini hanya Tidak ada lembarnya, hanya ya, berarti setelah surat utama tidak ada lembar. Tidak ada lembar berikutnya. Perihalnya peminjaman aula fakultas dakwah ditulisnya dengan underline. Ada yang tahu underline? garis bawah. Ya, betul. Ditulis dengan bold dan juga underline. Kepada yang terhormat bagian umum fakultas dakwah di tempat atau di serang. Seperti itu. Ini contoh penulisan kop surat pada suatu organisasi mahasiswa. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Coba bisa di slide mungkin kalau tidak. Nah, selanjutnya di sini ada contoh isi surat. Seperti tadi kata pembuka, kata salam pembuka itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu salam silaturahmi dan akhir doa kami sampaikan semoga bapak dan ibu. Kenapa tidak ditulis saudara-saudari? Karena mungkin tertujunya untuk lembaga. Nah, betul. Berarti surat ini ditujukan kepada lembaga atau kepada dosen-dosen seperti itu. Nah, senantiasa dalam lindungan Allah SWT serta selalu sehat dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Sehubung akan dilaksanakannya kegiatan rapat kerja yang insya Allah akan dilaksanakan. Nah, ditulis ya hari, tanggal, waktu, dan tempatnya. Lalu maka dari ini kami panitia pelaksana dengan ini mengajukan permohonan peminjaman kelas. Berarti, nah yang harus diperhatikan ini. Demikian surat permohonan ini kami sampaikan atas perhatian dan ucapannya terima kasih. Kalau semisalnya di atasnya itu surat peminjaman, berarti di bawahnya juga harus surat permohonan peminjaman gitu. Biasanya banyak kita temuin kalau misalnya surat atasnya surat undangan, nanti di bagian bawahnya surat permohonan. Jadi harus diselaraskan, apabila atasnya surat undangan, di bawahnya juga harus surat undangan. Apabila di atasnya surat permohonan, di bawahnya harus surat permohonan juga, seperti itu. Nah, mungkin seperti ini. Nah, ini mungkin semboyan yang tadi seperti ini contohnya FIFA legislativa. Lalu ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa setelah ditutup ada tempat dan tanggal si surat ini keluar. Seperti itu. Bukan ditulis setelah sebelum kata penutup, tapi ditulis setelah kata penutup baru dituliskan tanggal dan juga tempat dibuatnya surat tersebut. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Mungkin bisa di slide aja kalau misalnya tidak ada. Nah, ini yang selanjutnya terkait legalitas surat. Tadi yang sudah saya sampaikan bahwasannya surat itu bisa dikatakan tidak resmi keluarnya atau dikirimnya apabila tidak memiliki legalitas dalam suatu organisasi tersebut. Nah, maka dari itu legalitas dalam pembuatan surat itu penting. Nah, teknik penulisan nama dan jabatan, nama ketua, sekretaris ditulis dengan underline dan juga bold. Tadi apa underline itu? Garis bawah. Nah, mencantumkan nomor induk mahasiswa atau NIM. Kalau penulisan berarti dicantumkannya NIP atau siapa yang tahu NIP?
nomor induk pekerja. Nah, betul. Nama dan NIM secara persis rata tengah. Lalu yang kedua itu ada peletakan tanda tangan. Jika surat termasuk ke dalam jenis surat umum, maka tanda tangan ditandatangani oleh ketua pelaksana dan sekretaris pelaksana dan ketua umum. Tapi apabila jenis surat tersebut masuk ke dalam jenis surat khusus, maka ditandatangani oleh ketua umum dan juga sekretaris umum. Tanda tangan menggunakan coretan basah pulpen atau alat tulis jenisnya. Nah, jadi tadi itu surat jenis khusus itu hanya bisa dikeluarkan oleh siapa? Sekretaris umum Dan juga ketua sekretaris pelaksana. nah, jadi kalau misalnya surat jenis khusus itu kan hanya bisa dikeluarkan oleh BPHU atau sekretaris umum. Jadi yang bisa tanda tangan itu hanya sekretaris umum dan juga ketua umum. Hanya itu saja, tidak boleh selain itu menandatangani surat tersebut karena itu merupakan suatu surat yang khusus yang karena diisinya bisa surat keputusan, surat instruksi, surat tugas seperti itu. Nah, lain halnya dengan surat umum ditulis ditandatangani oleh ketua pelaksana, sekretaris pelaksana dan juga ketua umum. Jadi karena itu surat yang biasa kita keluarkan dalam suatu organisasi. Lalu yang ketiga di sini ada peletakan stempel kepanitiaan dan juga kepengurusan. Jika surat termasuk ke dalam jenis surat umum, maka peletakan stempel kepanitiaan berada pada sebelah kiri tanda tangan sekretaris pelaksana dan stempel kepengurusan berada pada sebelah kiri tanda tangan ketua umum secara presisi. Lalu jika surat termasuk ke dalam jenis surat khusus, maka peletakan stempel kepengurusan berada pada sebelah kiri tanda tangan sekretaris umum secara presisi. Jadi si stempel tersebut apabila surat tersebut sebagai surat umum dan dikeluarkan oleh sekretaris pelaksana, berarti peletakan stempelnya ada di Umum. ya sekretaris umum. Peletakan stempel kepengurusannya ada di ketua umum. Tapi apabila jenis surat itu termasuk ke dalam jenis surat khusus, maka peletakan stempel tersebut adanya di ketua umum atau di sekretaris umum. Ya, adanya di sekretaris umum seperti itu. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Ya. Mungkin bisa dilanjut di slide selanjutnya. Nah, ini contoh daripada legalitas surat. Tadi beberapa kali saya sampaikan bahwasanya surat itu tidak bisa keluar, tidak dikatakan legal apabila tidak adanya legalitas. Tidak adanya legalitas. Ini merupakan contoh surat umum dan ini merupakan contoh surat khusus. Nah, tadi ya nama si orang tersebut dan juga NIM itu ditulis secara bold, tapi yang di underline hanya namanya saja seperti ini, seperti di atas itu. Nah, untuk NIM tidak perlu di underline dan untuk jabatan juga tidak perlu di underline, tapi cukup bold saja. Nah, lalu panitia pelaksana itu biasanya ditulis secara italik tapi tidak bold dan selalu diakhiri dengan koma. Lalu mengetahui ketua umum juga ditulis italik dan tidak bold, diakhiri dengan koma. Seperti ini. Nah, untuk tanda tangan itu tidak boleh terkena nama dan NIM, tapi nggak apa-apa kalau terkena nama jabatan. Nah, kalau misalnya contoh surat ini kan ini masuk ke dalam contoh surat jenis umum. Ya, kalau masuk ke dalam jenis surat umum berarti stempel kepengurusan terletak pada ketua umum. Ya, ketua umum. Biasanya ada stempel kepanitiaan, itu baru di sekretaris pelaksana. Cuma kalau stempel kepengurusan itu diletakkan di ketua umum apabila surat tersebut menandakan jenis surat umum. Nah, beda dengan halnya ini yang hanya ada 2 tanda tangan, yaitu ini masuk ke dalam jenis surat khusus, hanya ada ketua umum dan juga sekretaris umum. Nah, sama penulisannya di underline, bold, tapi tidak italik. Tapi hanya nama yang di underline, tidak NIM dan juga tidak nama jabatan, hanya cukup nama saja. Nah, tanda tangan juga sama, tidak boleh terkena nama dan harus kena coretan basah pulpen atau alat tulis sejenisnya. Nah, kalau ke dalam jenis surat khusus ini ada ada stempel itu, stempel kepengurusan itu ada di siapa? Ketua Umum. Ya,
ada di sekretaris umum. Kalau masuk karena ini merupakan jenis surat khusus. Nah, sekarang pertanyaannya, apabila misalnya legalitas tersebut harus membutuhkan daripada tanda tangan dosen atau ketua prodi, berarti si dosen itu terletak pada bawah ketua pelaksana atau terletak pada bawah sekretaris pelaksana? Bawah ketua pelaksana. Ya, benar. Bahwa adanya di bawah ketua pelaksana. Kenapa tidak di bawah sekretaris pelaksana? Karena jabatannya lebih tinggi. Nah, betul. Jadi seperti tadi pada logo kan yang lebih tinggi itu ada di sebelah kanan. Nah, seperti logo organisasinya ada di sebelah kiri, logo kampusnya sebelah kanan. Sama halnya dengan penandatanganan. Karena tambahan dosen dan ketua umum itu lebih penting si dosen, maka adanya di sebelah kanan. Nah, untuk yang tidak terlalu ini ada di sebelah kiri seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya tanda tangan yang 4 membutuhkan legalitas tanda tangan daripada ketua prodi atau dosen, tertulisnya di bawah ketua pelaksana, dan si ketua umum ini adanya di bawah sekretaris pelaksana. Tapi terkait stempel, tetap stempel ada di ketua umum. Nah, kalau legalitas itu harus stempel dulu atau tanda tangan dulu? Tanda tangan. Tangan dulu. Tanda tangan dulu atau stempel dulu? Tanda tangan. Nah, betul. Jadi legalitas yang benar dan baik itu ditandatangani dulu oleh si orang yang mempunyai tanda tangan itu, lalu di stempel. Begitupun dengan apabila suratnya itu berbentuk soft file, kan harus tanda tangan digital ya. Itu tetap harus penandatanganan dulu yang ditempel, baru stempel yang ditempel. Sejauh ini ada yang ditanyakan? Mau tanya, Iya. itu yang bagian surat umum ya, itu tuh emang yang bagian ketua umum tuh si ini nggak pakai italik ya? Nggak italik? Iya. Oh, Sebenarnya maaf ini salah ya, ini typo. Sebenarnya italik. Jadi NIM itu italik, tapi nama itu tidak italik. Jadi kalau untuk NIM dan NIP itu semuanya italik, tapi nggak underline. Mau nanya dong, Iya. itu nama mahasiswa sama NIM-nya sejajar nggak? Sejajar dengan Maksudnya antara NIM sama nama kan itu nggak sejajar ya? Apakah emang kayak gitu atau kayak gimana? iya, emang penulisannya kayak gini, tidak sejajar, tapi Tidak ada sejajar. tulisan seperti ini ditulis secara presisi. Ingin ditanya lagi? Cukup nggak ya? ada sepertinya. Ya, boleh kita slide ke slide selanjutnya. Nah, mungkin yang selanjutnya di sini ada perubahan redaksi penulisan. Yang tadinya biasanya kita temui pada setiap surat itu sehubungan dengan akan dilaksanakannya dirubah menjadi sehubung akan dilaksanakan kegiatan. Karena kenapa? Ada yang tahu? Pemborosan kata. Nah, betul. Selain daripada pemborosan kata, itu juga merupakan suatu keindahan kata ya. Jadi tidak perlu sehubungan akan dilaksanakannya, tapi cukup sehubung akan dilaksanakan kegiatan apa, seperti itu. Lalu biasanya juga kita temui pada jam atau hari itu S_D. Nah, diubah menjadi S.D. Misalnya contoh seperti ini, 08.00 S.D 10.00 WIB. Atau bisa juga 08.00 S.D selesai, seperti itu. Itu bisa juga tertulis pada hari ya, pokoknya penulisan waktu. Nah, yang selanjutnya penulisan hingga atau sampai ditulis dengan simbol yang digunakan tanda pisah, bukan tanda hubung. Nah, contoh kayak gini, 08.00 atau sampai 10.00. Atau juga misal contoh Jumat sampai Minggu, seperti itu. Jadi penulisannya itu bukan kata hubung yang ini, jadi pakai strip yang besar. Nah, tema kegiatan ditulis dengan bold dan italic, contoh satu kita teguh. Nah, jadi penulisan tema kegiatan itu harus ditulis secara italic dan juga bold, harus ditulis secara miring dan bold, karena itu merupakan perubahan suatu redaksi penulisan agar seluruh part bawah itu penulisan kata dan keindahan katanya itu baik dan benar, seperti itu. Nah,
Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Makanya Iya. itu yang bagian tema ada ketentuannya nggak kalau misalkan tiap katanya tuh harus huruf kapital itu yang bisa tuh 37. Kalau untuk tema kegiatan, apa tadi tanya Mas? Harus ada huruf kapital nggak per katanya? Oh, per awal katanya. Ya, ini kan hanya sebagai contoh ya, tapi penulisan yang benarnya ada huruf kapital pada kata awal huruf pertama gitu ya. Jadi kayak seperti ini B-nya gede, K-nya gitu. Nah, karena itu hanya contoh, jadi tidak tertulis kapital ya. Nah, ditulis harus ada kutipnya dan juga bold dan italic, tapi tidak di underline. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Nah, mungkin bisa kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, administrasi adalah sarana komunikasi organisasi sekaligus wajah organisasi. Administrasinya bagus berarti organisasinya juga sehat. Pun sebaliknya, apabila organisasi administrasinya tidak bagus atau kurang bagus berarti si organisasinya itu kurang baik, seperti itu. Jadi bisa dilihat si organisasi itu bagus dan sehat atau enggaknya bisa dilihat dari si pengadministrasiannya, seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi suatu organisasi itu bagus, suatu organisasi itu berjalan dengan lancar, gimana cara si pengadministrasiannya itu bagus, kayak gitu kan. Maksudnya di dalam suatu hubungan antara individu pun, antara sesama dari kita ke dosen pun, apabila kita memiliki komunikasi yang bagus, komunikasi yang baik, maka hubungan antara individu itu pun akan baik, seperti itu. Tapi kalau misalnya contoh kita aja misal ada suatu acara tapi adanya miskomunikasi gitunya, miskomunikasi antara satu dan dua individu tersebut itu akan bisa merusak si acara tersebut. Maka dari itu kita harus bagus-bagus membuat komunikasi yang bagus sesama individu, sesama orang, agar hubungan kita juga dengan sesama individu itu, dengan seorang tersebut itu juga baik dan juga bagus, seperti itu. Jadi semoga ini sedikitnya bisa kalian tanamkan dan bisa kalian ambil yang manfaatnya, berkahnya gitu. Mungkin sedikitnya yang disampaikan. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi sebelum tutup? Tidak ada. Nah, mungkin kita juga waktu ya, ini sudah menunjukkan habis dan menunjukkan untuk istirahat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sedikit, kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila salah dalam pengucapan atau penyampaian yang saya sampaikan, mohon maaf. Karena di sini juga saya masih belajar dan masih sama-sama belajar terkait hal-hal yang saya sampaikan. Mungkin hal baiknya bisa kalian